Salam, selamat malam ama-ama, akung-akung yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama datang kembali bersekutu bersama, beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan lewat persekutuan dalam komisi usia indah ini. Ama-ama, akung-akung dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian yang mungkin pujian ini boleh tidak asing dalam hidup kita, tetapi pujian ini juga boleh menjadi satu komitmen bagi kita untuk terus mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita menyanyikan satu pujian, Tetap Cinta Yesus. Sesuai dengan rencanamu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur dalam persekutuan ini kami boleh dapat merasakan hadirat Tuhan. Dan biarlah lewat persekutuan ini kami boleh disegarkan kembali di dalam kerohanian kami. Dan itu boleh memperkuat kasih kami kepada Tuhan, memperkuat komitmen kami untuk terus mengasihi Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa,
Berkati persekutuan kami pada malam hari ini. Biarlah lewat persekutuan ini nama Tuhan dipermuliakan, dan setiap kami komunitas Usia Indah boleh bersama-sama mengalami pertumbuhan kerohanian di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ama-ama, akung-akung dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan malam hari ini terus memperlengkapi kita di masa tua kita untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga kehidupan kita boleh senantiasa memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan hidup kita di masa tua dapat menjadi teladan bagi anak-anak dan cucu mantu kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian lagi, Penuhiku dengan firman-Mu. Penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan malam hari ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang telah yang akan diuraikan boleh senantiasa menjadi berkat bagi kami, memperlengkapi kami secara khusus untuk kami boleh menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Sehingga hidup kami boleh persembahkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati waktu ini dan berkati penguraian kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam ama-ama, akung-akung yang dikasihi oleh Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah suluh dalam kegelapan. Untuk membahas tema kebenaran firman Tuhan ini, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan ini mungkin tidak asing bagi kita, bahkan mungkin kita sudah hafal dengan kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan bacakan bagi kita semua
Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya ulangi, firman Tuhan berkata kepada kita, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ama-ama, aku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang suluh atau terang atau pelita, itu merupakan satu hal yang sangat kita butuhkan dalam kegelapan. Tanpa pelita atau suluh atau terang, ketika kita berjalan di dalam kegelapan, kita bisa mengalami bahaya di dalam kehidupan kita. Nah, ama-ama aku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal menggunakan suluh, ada sebuah kisah kehidupan para ibu-ibu pedagang sayur pada zaman dahulu. Sepintas kehidupan para ibu-ibu pedagang sayur pada zaman dahulu sangatlah unik. Kenapa? Karena mereka memulai aktivitas mereka pada malam hari. Nah, ama-ama aku yang dikasihi oleh Tuhan, ibu-ibu pedagang sayur pada zaman dahulu, itu biasanya mereka memulai aktivitas pada malam hari. Dalam arti ketika mereka pergi ke ladang para petani dan mengambil sayur itu untuk dijual kembali kepada orang-orang yang membutuhkan sayur. Mereka biasanya pergi ke sana, ke ladang pemilik kebun sayur pada malam hari. Nah, di dalam perjalanan mereka dari rumah ke ladang sayur itu, mereka biasanya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Nah, ama-ama aku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu perangkat yang sangat menolong mereka dalam mereka menjalani aktivitas di dalam kehidupan mereka dalam mencari nafkah. Nah, alat yang mereka pakai yang sangat menolong itu adalah suluh atau obor. Obor yang terbuat dari sepotong bambu yang diisi dengan minyak tanah dan di atasnya ada sumbu. Nah, obor itu mereka genggam erat-erat di tangan mereka sebagai penuntun mereka dari rumah ke ladang pemilik sayur. Nah, setelah mereka mendapatkan sayur untuk mereka jual kembali, mereka turun dari kebun ke kota yang kecil memperdagangkan sayuran yang mereka dapatkan, itu juga menggunakan obor itu sampai cahaya kembali terang. Nah, ama-ama aku yang dikasihi oleh Tuhan, perangkat yang mereka gunakan atau suluh yang mereka pakai untuk menerangi perjalanan mereka menuju kebun sayur, bahkan kembali ke desa dan memperdagangkan sayuran yang mereka dapatkan itu. Suluh itu merupakan alat yang sangat sederhana tetapi sangat bermanfaat di dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka. Suluh itu bermanfaat bagi mereka untuk menuntun jalan mereka. Suluh itu bermanfaat bagi mereka untuk mengetahui bahwa di depan mereka ada duri, ada batu kerikil, bahkan mungkin di samping kiri kanan ada jurang yang bisa saja suatu saat membahayakan mereka. Nah, ama-ama aku dikasih oleh Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini kurang lebih seperti ibu-ibu pedagang sayur pada zaman dahulu. Dalam arti di mana firman Tuhan sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa kita orang-orang yang percaya hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Di mana firman Tuhan ingin mengatakan dunia yang gelap ini memiliki banyak tantangan, memiliki banyak godaan. Dan dalam dunia yang gelap ini tanpa penuntun, maka kita akan rapuh. Maka kita akan mudah jatuh di dalam dosa. Dosa firman Tuhan mengatakan mengakibatkan manusia itu mengalami kematian yang kekal. Dan dosa mengakibatkan manusia terpisah dari kasih Allah. Ama-ama aku yang dikasih oleh Tuhan.
Tetapi kita bersyukur sebagai orang yang telah mendapatkan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan telah memilih kita untuk menjadi umatnya. Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Tetapi di dalam dunia yang gelap ini, sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, kita menghadapi banyak tantangan. Kita menghadapi banyak tantangan, kita menghadapi banyak cobaan yang bisa saja membuat kita jatuh di dalam dosa. Tetapi kita bersyukur, ama-ama, akung-akung yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan yang telah memilih kita. Tuhan yang telah menjadikan kita menjadi umat kita. Tuhan yang memperlengkapi hidup kita dengan firman-Nya. Firman Tuhan dikatakan sebagai suluh dalam hidup kita. Firman Tuhan dikatakan sebagai terang, sebagai penuntun di dalam kita menjalani kehidupan kita. Maka itu firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 ini sangat jelas berkata kepada kita, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemazmur mengatakan kepada kita bahwa firman Tuhan itu adalah penuntun bagi kita, menerangi jalan kita. Supaya apa? Supaya kita mengetahui bahaya di depan kita. Supaya kita dengan kebenaran firman Tuhan ini dapat mengerti, dapat menghindari bahaya dosa yang selalu mengintai, yang selalu menggoda hidup kita. Dan firman Tuhan itu dikatakan di dalam firman Tuhan sangat jelas kepada kita. Di dalam 2 Timotius pasal 16, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar kita. Firman Tuhan juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita. Firman Tuhan juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kita. Dan firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk mendidik kita di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Maka itu Daud dengan tegas mengatakan kepada kita, jika firman itu menerangi hidup kita, jika firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita dan hidup di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itu dikatakan akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam hidup ini. Firman Tuhan itu dikatakan akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang berakal budi di dalam kehidupan ini. Dan firman Tuhan juga memampukan kita dapat memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ama-ama, akung-akung yang dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang ada pada kita di dalam Alkitab ini boleh senantiasa kita jadikan sebagai suluh di dalam kehidupan kita, secara khusus di dalam kita menjalani dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Oleh sebab itu mari kita sebagai orang tua suka untuk terus membaca firman Tuhan, suka untuk terus merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan membiarkan firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita, menerangi kehidupan kita. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh senantiasa menjadi penuntun bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga hidup kita senantiasa dapat memuliakan Tuhan. Sehingga hidup kita senantiasa dapat diteladani oleh anak-anak cucu mantu kita semasa kita masih hidup di dalam dunia ini. Ama-ama, aku yang dikasih oleh Tuhan, jadikan firman Tuhan menjadi suluh dalam kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menjadikan firman Tuhan menjadi penuntun di dalam kehidupan kita, saya percaya kita dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan tentunya hidup kita dapat memuliakan Tuhan. Ama-ama, aku yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita semua, menguatkan dan meneguhkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan malam hari ini. Di mana firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa firman Tuhan itu adalah suluh dalam kehidupan kami, terang bagi jalan-jalan kehidupan kami. Dan biarlah kami sebagai umat Tuhan, orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, menyukai akan firman Tuhan
dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan itu kami boleh semakin hari semakin bijaksana di dalam menjalani kehidupan ini. Kami semakin hari semakin berhikmat di dalam menghadapi setiap tantangan yang ada di dalam dunia ini. Sehingga hidup kami boleh senantiasa dapat memuliakan Tuhan. Dan di masa tua kami dapat diteladani oleh anak-anak kami, cucu-cucu kami, bahkan mantu kami semua. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh senantiasa memberikan semangat kepada kami untuk terus mencintai, mengasihi akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ama-ama aku dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan boleh memimpin, Tuhan boleh menuntun, Tuhan boleh memberkati persekutuan kami, ibadah kami pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah lewat persekutuan ini kami dapat terus bertumbuh di dalam iman kami. Pengenalan kami kepada Tuhan boleh semakin bertambah dan kasih kami kepada Tuhan boleh semakin bertambah pula. Terima kasih Bapa. Dalam kesempatan ini kami tidak lupa berdoa, menyerahkan untuk kehidupan kami di masa tua. Tentunya di dalam masa-masa pandemi ini ada banyak hal yang membuat kami khawatir. Ada banyak hal yang membuat kami tidak bebas di dalam menjalani kehidupan ini, berelasi dengan keluarga kami sendiri. Tetapi biarlah dalam situasi ini Tuhan terus menguatkan dan meneguhkan iman kami. Biarlah dalam situasi ini Tuhan terus memberikan penghiburan kepada kami. Biarlah dalam situasi ini ada damai, ada sukacita yang selalu mengalir di dalam hati kami.
Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh keluarga kami, anak-anak kami, cucu mantu kami, di dalam mereka berjuang menjalani kehidupan ini. Berkati mereka semua Tuhan dalam rumah tangga. Berkati mereka semua Tuhan di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Berkati mereka semua Tuhan di dalam kehidupan masa depan mereka. Kami percaya masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya dan kami pegang janji Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan, yang selalu percaya kepada Tuhan, maka anak cucunya ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya bahwa anak cucu kami juga ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami serahkan seluruh keluarga kami serahkan seluruh masa depan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua Bapa. Bapa, pada malam hari ini kami juga berdoa menyerahkan untuk istirahat kami, tidur malam kami sepanjang malam hari ini. Kiranya juga Tuhan menopang kami, memberkati istirahat kami malam hari ini, sehingga esok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ama-ama, akung-akung yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita selesai, saat teduh. Salam, selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.